Sekarang menurut, Uda Fatris kira-kira apa itu yang dimaksud dengan, rempah sebetulnya? Ya rempah masuk gitu. Bahkan sampai sekarang pun sejarawan tidak bisa memastikan jalurnya begitu ruwet. Harus berlayar, Mencari harus keluar dari sumbernya. negeri mereka mencari langsung ke pusat di mana di mana rempah itu tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara bergabung kembali bersama Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Di studio mini kami sekarang kita bergabung dengan Uda Fatris MF yang akan bercerita tentang topik seksi kali ini adalah jalur rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fatris. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini sebetulnya kita mau memberikan edukasi kepada generasi muda kita, sahabat budaya di seluruh Nusantara tentang sekarang ini banyak sih menurut saya ada kerancuan terkait dengan pemahaman rempah. Karena kadang-kadang ini kalau kita baca ataupun kita ke pasar tuh yang dimaksud dengan rempah tuh ya bumbu-bumbu semuanya kayak gitu. Nah, sekarang menurut Uda Fatris kira-kira apa itu yang dimaksud dengan rempah sebetulnya? Ya kalau kita beranjak dari alurnya ya, kalau dari catatan-catatannya, bagaimana orang-orang dari Eropa datang ke sini, orang-orang dari Barat datang ke sini untuk berburu, dalam artian berburu rempah, itu rempah yang dalam pengertian ketika itu adalah bukan rempah dalam artian perbincangan sekarang dianggap apa aja bumbu masakan itu adalah rempah. Jahe, seledri, daun bawang, sampai bawang putih gitu. Ya bisa jadi itu adalah rempah makanan, bisa jadi bumbu makanan. Tapi kalau hubungannya, sejauh pembacaan saya ya, hubungannya dengan jalur rempah yang dulu ya rempah lebih kepada kebutuhan mendasar di Eropa, mungkin di Barat. Gitu. Lebih ke misalkan pengawet makanan seperti pala dulu. Kadang dari kita seperti saya aja ketika belajar di sekolah tentang datangnya armada-armada dari Barat datang ke Nusantara ini untuk berburu rempah gitu. Nah, logikanya itu kadang kita tidak dapat kok mereka mati-matian datang sampai begitu banyak nama seperti Columbus, Ferdinand Magellan begitu banyak datang ke sini. Kok hanya untuk rempah gitu? Logikanya di mana? Kok mereka habis-habisan sampai Raja Spanyol membuat armada besar untuk berburu rempah gitu? Jadi kenapa kok bisa dalam logika saya bahwa rempah itu adanya di Nusantara? Kok mereka tahu gitu loh? Artinya bangsa-bangsa dari luar tiba-tiba dengan armada penuh dan segala macamnya berburu sampai ke timur itu gimana? Yang saya baca di pencarian saya, sebelum Konstantinopel jatuh, artinya sebelum ujung dari perang salib itu, ya rempah masuk gitu. Bahkan sampai sekarang pun sejarawan tidak bisa memastikan jalurnya begitu ruwet gitu. Jalur terpanjang, jalur terumit adalah jalur rempah dan jalur paling purba, perdagangan purba gitu. Dari Maluku sana melewati Selat Malaka, terus naik ke daratan dibawa karavan-karavan terus sampai ke Mediterania sana gitu.
Iya, jadi kalau ngomongin jalur rempah nih, kalau ngomongin jalur rempah, pertanyaan saya, rempah yang diburu itu apa aja? Sebetulnya kalau pala, ya cengkeh, kayu manis, cengkeh, kayu manis itu semuanya kan ada di daerah tropis. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa yang orang Eropa itu bisa mau-maunya sampai berburu itu gitu loh. Mungkin ada sesuatunya dari rempah itu yang mempunyai nilai tinggi di mata orang Ya Eropa. ada peneliti siapa John Kay kalau nggak salah. Ya, bukan John Kay tapi dia begitu lama meneliti rempah itu dan orang Eropa dari barat itu datang karena pasokan rempah itu sudah tidak sampai lagi yang disebut sebagai kiamat rempah di Eropa gitu. Kiamat rempah itu dalam artian adalah orang di sana ketika musim dingin Anda akan makan bangkai dalam artian Pengawetnya sudah tidak ada. Iya, kulkas baru ditemukan 400 tahun setelah itu atau 500 tahun setelah itu gitu. Oh, berarti rempah itu adalah salah satu cara untuk mengawetkan makanan sebelum ditemukannya mesin pendingin. Dan kemudian karena kiamat itu mereka harus berlayar, harus keluar dari negeri mereka mencari langsung ke pusat di mana di mana rempah itu tumbuh. Nah, itulah yang menciptakan jalur-jalur itu tadi. Iya. Kalau boleh cerita, sebelumnya jalur itu sudah ada ketika pedagang Cina, pedagang Arab mungkin dalam artian Persia kali ya, atau Suriah sana. Aleppo yang berapa tahun ini dibom kan gudang rempah itu sebetulnya di masa lalu. Yang di Suriah. Nah, ketika Konstantinopel jatuh dan orang-orang mulai berburu ke tempat di mana dia tumbuh gitu. Seperti pala sendiri. Pala cuma tumbuh di Banda sebelum ada di banyak tempat ya. Hanya tumbuh di Banda. Nah, orang-orang mencari sampai pencariannya itu ada sebuah ramalan yang ditulis oleh siapa itu Peter Damian. Dia hidup kira-kira abad ke-10. Begitu jauh. Yeah. Sedang kiamat rempah itu baru mereka mencari itu baru tahun 14-an tuh. Yeah. Itu nanti apa ya kira-kira bahasa Indonesianya? Nanti akan ada musim yang kelewat gawat di Eropa. Musim gelap. Gelap dalam artian di mana orang saling berperang, akan ada wabah hitam yang begitu mengerikan dan obatnya ada di sebuah tempat yang begitu jauh. Tempat itu adalah dalam artian percikan surga yang dicampakkan ke bumi. Di mana ciri-cirinya adalah tempat itu tidak ada musim panas yang kelewat panas, tidak ada musim dingin yang kelewat dingin, dan hanya ada musim semi yang panjang. Nah, itu ditafsirkan daerah itulah adalah daerah tropis gitu. Nah, makanya banyak pelayar dari Eropa sampai siapa Columbus, Ferdinand Magellan, siapa lagi Henry Hudson yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama sungai ya. Orang-orang Eropa kan rata-rata seperti itu. Seolah-olah mereka menemukan semua yang mereka menamai semua gitu. Seperti benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus dianggap India. Ya India ya, tanah kita di sini. Bisa jadi terjemahannya India dalam konsep yang lebih besar atau ke Maluku sana gitu. Iya, jadi berawal dari tragedi kiamat rempah pada waktu itu kemudian membentuk sebuah jalur, kalau saya boleh bilang itu berarti jalur baru karena sebelumnya rempah kan sudah berjalan ke sana itu. Jalur baru yang nanti akan menciptakan, kalau yang saya baca itu banyak darah gara-gara penelusuran jalur rempah pasca kiamat rempah. Dan ada penulis Spanyol Portugis, saya agak susah membedakan dua negara itu bilang Camino do Fidoso, perjalanan yang penuh keraguan-raguan gitu. Jadi berapa persen cuman yang selamat akhirnya dapat menemukan kepulauan kita ini.
Dan itu pun ketika dia ke Maluku, ke pusat rempah itu sendiri, itu memakai tenaga dari orang Melayu, cuman mereka menulisnya orang Melayu gitu. Di Selat Malaka untuk mencari mana mengantarkan itu. Mm-mm. Oh, jadi mereka itu sebetulnya pada waktu mencari rempah itu memang betul kalau dibilang keraguan karena dia tidak tahu sebetulnya. Ya, contohnya pusatnya aja rempah Columbus. Yang dia bilang Hindia itu adalah tanah yang jaraknya setengah keliling bumi salahnya gitu. Dan itu dipercayai. Suku-suku di sana disebut suku Indian. Ini Indian gitu. India dan dalam artian orang kita sekarang di sini gitu. Oh. Ya, walaupun dalam catatannya dia pernah membawa ada tumbuh-tumbuhan buah yang seperti buah pala, ada juga yang seperti cengkeh gitu. Tapi itu bukan pala dan bukan cengkeh gitu. Dan dikirim lagi armada berikutnya. Selalu Untuk mencari. Jadi memang betul kalau dibilang perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian karena mereka juga tidak tahu tempatnya di mana. Iya. Untuk memburu itu gitu. Kalau kita baca catatan Columbus ya seperti itu. Dia baru 6 bulan belajar peta dengan gurunya. Dan dia orang hebat gitu. Jadi Mbak Patris kalau tadi dibilang bahwa jalur rempah yang panjang, kenapa bisa dibilang jalur rempah itu panjang kali? Paling panjang malah. Mata rantainya yang paling panjang. Jadi mata rantai perdagangannya atau mata rantai pelayarannya sebetulnya? Pelayaran, perdagangannya. Sampai dia naik ke daratan terus ke laut lagi dibawa karavan. Jadi memang laut, darat menuju sampai ke pusatnya. Berarti dari Banda. Dari Banda, kalau untuk pala, kalau dan pala, cengkeh di Ternate. Cengkeh, gitu. kalau cengkeh memang Ternate. Iya, Ternate Tidore di utara Maluku. Dan kalau pala itu dibawa dari Banda. Itu sebetulnya banyak pelayaran yang justru sebelum orang Eropa datang, itu sudah ada orang Arab dan orang Cina yang berdagang. Dan dianggap itu sudah ratusan tahun sebelum itu. Sudah ada perdagangan di Banda itu. Sedangkan coba kalau ada penemuan-penemuan misalkan di makam Farao, para raja di Mesir, itu sudah ada pala, cengkeh, rempah gitu. Kenapa sampai ada? Artinya ada yang membawanya dari Banda. Dari Banda. Indonesia Timur. Berarti soalnya cuman di Banda ada pala dan cuman di daerah Maluku Utara ada cengkeh. Tidak ada di tempat lain. Berarti jalur pala kita ini sebetulnya usianya udah mungkin zaman sebelum mengenal tulisan sudah ada perdagangan itu. Ya mungkin sudah. Karena kalau kita ngomong tentang gitu. Mesir kita. Ya. Jadi jauh itu bisa dalam segmen waktu, dalam segmen jalur tempuh, ataupun dalam segmen istilahnya rantai perdagangannya dan itu sendiri. Dan ketika kita membaca ya penelitian-penelitian yang cukup serius tentang itu, dan selalu ditemukan bendera putih dalam artian ini jalur yang kelewat ruwet gitu. Untuk rempah. Untuk rempah. Jadi, dan mata rantainya sangat panjang dan keuntungannya sangat besar. Untuk pala sendiri bahkan markup harganya dari tempat dari asal di Banda sampai 60.000 kali. 60.000 kali 60.000. Dari harga di Banda. Ya wajar ketika VOC datang untuk berdagang, ya tujuan ke sana salah satunya yang paling kuat sampai dia membantai di Banda. Berapa di tahun masyarakatnya itu kira-kira 15.000 jiwa ketika itu. Pada waktu itu. Dan dipangkas cuman menjadi tidak sampai 1.000. Di pembantaian. Berarti terjadi pembantaian besar-besaran di Banda pada waktu itu. Di tanah penghasil pala itu pembantaian orang Eropa pertama di Asia Tenggara seperti itu. Pertama, kenapa, 1621. Ya, kenapa ada pembantaian itu? Monopoli, apalagi. Ya kalau di bahasa singkatnya ya untuk monopoli pala.
pala tidak boleh dibawa keluar selain di Banda. Maksudnya untuk ditanam gitu. Oh, berarti ada permainan politik di situ bahwa untuk melindungi sebetulnya, melindungi harga pala itu bahwa pala tidak boleh keluar untuk ditanam. Makanya orang dari Banda itu sama Jan Pieter Jonkun dibawa ke membangun Batavia. Batavia kan baru berdiri. Iya. Sebagai sebuah kota dagang yang gemilang kan gitu. Iya. Dibawa ke sana. Itu di Jakarta mana? Utara atau wilayah mana? Itu Kampung Bandan itu dari orang Banda. Yang sisa dari sisa yang dijadikan budak oleh VOC. Kemudian ada beberapa yang lari ke daerah Ambon dan Kei sana yang sampai sekarang masih ada keturunannya gitu kira-kira. Jadi memang jalur yang luar biasa, cerita, jarak, kemudian intrik-intrik yang terjadi dan dengan jalur rempah ini. Itu 1621, 1637 apa 38 kira-kira itu, artinya 15 tahun setelah itu VOC punya, nggak tahu bagaimana peneliti mengauditnya ya, punya kekayaan 7,5, ya kira kalau di euro kan 7,5 triliun euro. Sampai sekarang tidak ada perusahaan multinasional yang punya kekayaan sebanyak itu, termasuk Microsoft sekalipun atau Apple sekalipun tidak bisa menandingi itu. Kekayaan akibat memonopoli rempah pada waktu itu, terutama pala pada masa itu. Gitu. Udah Patris, kalau misalnya kita memang betul-betul pala itu berasal dari Banda, berarti jalur rempah itu memang milik Indonesia sebetulnya. Artinya bahwa kita yang punya jalur itu gitu. Karena dari Banda bisa tersebar sampai ke seluruh dunia dan berbalut segala macam intrik pada waktu itu. Iya, apalagi kalau dalam artian pala ya. Di Maluku ya pala, cengkih, kayu manis kan. Iya, tapi kalau jalur dalam negeri sendiri gimana sebetulnya? Apakah orang kita ini juga menggunakan rempah itu sendiri gitu? Kalau jalur dalam negerinya gimana? Misalnya dari Banda itu apakah memang semuanya lari ke luar negeri atau memang ada jalur-jalur yang seputaran Nusantara itu memang diperlukan rempah itu pada waktu itu? Gitu? Nah, kalau saya membacanya putarannya selalu keluar. Jadi memang kita tidak itu ya? Ya, bahkan misalkan saking pentingnya gitu. Bagaimana ada satu pulau kecil itu kira-kira 3 kali 4 kilo lah, kalau lebarnya kira-kira 3 kilometer terpanjang sisi dan 4 kilo kan kecil sekali gitu. Iya. Di perjanjian Breda itu yang ditukar dengan Manhattan sekarang. Itu pulau yang sangat berharga, Pulau Run itu. Diganti dengan Manhattan gitu. Di perjanjian itu. Di perjanjian itu. Manhattan ditukar dengan New pulau Manhattan ya, yang apa sekarang? New York. Iya. Sana. Dengan pulau yang sebetulnya menurut kita itu tidak berharga pulau itu, tapi malah dulu sangat berharga. Dulu. Sangat, ya. Sekarang ya seperti itu aja. Tidak ada jaringan masih susah. Dan 3 tahun apa 4 tahun yang lalu saya di sana, ya anak-anak masih diperkenalkan dengan perangkat komputer Pentium 4 kah, Pentium apa, bahwa ini adalah komputer gitu. Sekarang? Iya, sementara di New York sana, pulau yang ditukar itu orang sudah belajar artificial intelligence gitu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita ngobrol dengan Uda Patris, salah satu penulis The Banda Journal. Penulisnya malah, karena buku The Banda Journal adalah kolaborasi dengan Muhammad Patris sebagai fotografernya. Kalau boleh diceritain Banda itu seperti apa sih? Kok bisa dia menjadi salah satu pulau yang menjadi rebutan negara-negara di luar sana, khususnya negara-negara Eropa? Seperti apa sih pala di sana?
pala di sana, apa catatan siapa ya? Tidak ada yang tumbuh di sini selain pala. Jadi seluruh pulau itu memang isinya pala. Terus Tome Pires bilang, walaupun dia nggak pernah ke Banda, artinya dia paling mendengar cerita tentang Banda itu. Tuhan menciptakan pala itu untuk Banda gitu. Jadi ceritanya bahwa pala itu hanya untuk Banda, Ya, makanya seluruh fuli ini untuk Banda. Karena seluruh pulau itu memang ditutupi dengan tanaman itu. Nyaris, kira-kira begitu. Dan bagi orang Banda sekarang atau bagi orang tua-tua di Banda, pala itu dianggap tumbuhan sengketa. Ini tumbuhan sengketa yang nggak bisa kita tolak. Iya, jadi karena untuk masyarakat dari luar ataupun negara-negara lain yang bersengketa sebetulnya karena Banda itu sendiri. Padahal sebetulnya pala bagi masyarakat Banda adalah anugerah. Tetapi bagi orang-orang yang memperebutkan itulah yang menjadi sengketa. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah bincang-bincang kita dengan Uda Fatris terkait dengan jalur rempah yang ada di Nusantara kita. Terima kasih, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit edukasi terhadap sahabat budaya di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada jejak-jejak yang ditinggalkan akibat adanya jalur rempah yang ada? Penghasil pala nomor 1 sekarang ya Aceh. Pala itu setengahnya mitos. Mitos yang tidak benar, ada kan mitos. Iya. Mitos yang tidak benar.